Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita masuk di kelas 2. Alhamdulillah ya, kalian sudah kelas 2 sekarang, sudah tambah besar, jadi harus tambah semangat belajarnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita belajar bersama, kita awali dengan berdoa dahulu supaya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kelancaran dalam belajar. Oke, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap belajar? Jangan lupa disiapkan dulu bukunya dan alat tulisnya. Sebelum belajar kita nyanyi dulu yuk. Suka kan menyanyi? Ya, judulnya Aku Anak Jujur. Nada lagunya pakai lagu pelangi-pelangi. Bagaimana nyanyinya? Kita nyanyi bersama-sama. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah anak-anak, jadi anak jujur nanti kita akan dicintai Allah, jadi kebanggaan Rasul. Kita tidak boleh ragu dan tidak boleh bingung, tidak usah takut kalau mau jadi anak jujur. Kalau mau jadi anak jujur pasti akan beruntung. Oke, hari ini kita akan belajar meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kejujuran. Anak jujur itu anak hebat. Kita tidak perlu takut untuk jujur. Ya, jujur itu apa? Jujur itu tidak bohong, berkata benar dan apa adanya. Orang jujur perbuatannya lurus, tidak berbohong dan perbuatannya benar. Orang jujur dalam berbicara tidak menambahi dan tidak pula mengurangi. Contohnya bagaimana? Misalnya kita disuruh bu guru matur ke ibunya, Bu, besok diutus bu guru bawa bunga. Nah, kalian itu bilangnya ke ibunya, Bu, besok diutus bu guru bawa bunga sing banyak, sing besar. Nah, nanti kan memberatkan ke ibunya kalau misalnya ibunya tidak punya uang. Itu namanya tidak jujur. Nih. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk bersikap jujur dan menjauhi dusta. Perilaku jujur dicontohkan Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih kecil. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga harus belajar berperilaku jujur mulai dari kecil ya. Oke, lanjut. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Jadi kita juga tidak boleh berdusta. Kita harus selalu jujur sama siapa saja. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin
Apa Bu Al-Amin itu? Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua, kepada guru, dan kepada semua orang. Jujur kepada Allah itu bagaimana, Bu? Jujur kepada Allah itu misalnya kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Itu namanya jujur kepada Allah. Kita bersembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang jelek. Kita tetap ketahuan karena Allah selalu melihat kita. Jujur kepada diri sendiri. Contohnya, kalau kalian waktu ujian, nah gak ada yang tahu, aku tak ngerti aku tak lihat buku. Kan gak ada yang lihat. Allah gak tahu. Orang tuaku gak tahu, orang tuaku lagi di rumah. Guruku juga gak tahu, gak ada yang tahu kalau aku buka buku waktu ujian. Nah, tapi sebenarnya Allah kan selalu tahu kita sedang melakukan apa, kita sedang ngapain, Allah tahu. Jadi ketika kalian membuka buku waktu ulangan, Allah tahu. Itu adalah contoh kalian tidak jujur pada diri kalian sendiri. Kalian tidak jujur sama Allah, kalian tidak jujur dengan orang tua, dan kalian juga tidak jujur dengan guru. Nah, jadi apakah boleh mencontek ketika ulangan? Oh, tidak boleh. Itu berarti bukan sikap yang jujur. Kita harus jujur sama semua orang. Kita harus jujur sama Allah, terutama sama diri kita sendiri, kepada orang tua kita, dan kepada guru. Ada beberapa keuntungan kalau kita bersikap jujur. Yang pertama, kita akan disayang sama Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala dan surga. Yang ketiga, disayang orang tua dan guru. Yang keempat, dipercaya orang lain. Yang kelima, mempunyai banyak teman. Nah, kalau kita sudah disayang sama Allah, disayang orang tua dan guru, nanti kalau kita berdoa itu mudah terkabul kalau kita disayang sama Allah. Kalau kita minta apa saja nanti mudah dikabulkan sama Allah. Misalnya, ya Allah, berilah saya kemudahan mencari ilmu. Karena kalian sudah bersikap jujur, dalam diri kalian sudah tertanam aku harus selalu bersikap jujur. Nanti sama Allah cepat dikabulkan permintaannya. Nah, adapun contoh ketika kalian itu tidak jujur sama orang tua. Pulang sekolah, kan haus, kalian pengen beli es. Tiba-tiba kalian tahu ada dompetnya ibu di meja, langsung aja kalian ambil, langsung kalian beli es. Loh, Dek, kok beli es? Ditanya sama ibunya. Ya Bu, haus. Dapat uang dari mana? Tadi uang sakuku masih ada. Nah, itu kalian berarti tidak jujur. Nanti jadi nggak disayang sama orang tua. Kalau mau ngambil apapun barang, kita harus izin dulu. Nggak boleh bohong sama orang tua. Nah, ini lawan kata jujur adalah dusta. Dusta artinya bohong. Bohong adalah perbuatan tercela. Kita tidak boleh berkata bohong kepada siapapun, kita tidak boleh berbohong. Baik kepada teman kita juga tidak boleh berbohong. Karena ada kerugian ketika kita bersikap dusta. Apa saja kerugiannya jika kita bersikap dusta? 1, kita dibenci sama Allah. Yang kedua, mendapat dosa dan neraka. Yang ketiga, tidak disayangi orang tua dan guru. Yang keempat, tidak dipercaya orang lain. Yang kelima, tidak mempunyai teman. Jadi, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita bersikap dusta atau bohong. Harus ditanamkan sedari kecil, harus bersikap jujur dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, kita harus bersikap jujur, tidak boleh berdusta.
karena banyak kerugiannya dari sikap dusta itu. Oke, kalian sudah paham penjelasan dari Bu Guru? Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya apa, Bu? Ini ada 4 pertanyaan, nanti kalian jawab, kalian kerjakan di buku tugas khusus pendidikan agama Islam. Oke? Ditulis pertanyaannya sama jawabannya. Nanti setelah itu difoto yang jelas dikirim ke Bu Guru biar bisa dikasih nilai sama Bu Guru. Ya. Tugasnya apa? Pertanyaan yang pertama, jujur artinya pasti sudah tahu nggih. Yang kedua, lawan jujur adalah titik-titik. Yang ketiga, sebutkan keuntungan anak yang bersikap jujur. Yang keempat, sebutkan kerugian anak yang bersikap dusta. Ada 4 pertanyaan, ditulis, dikerjakan, difoto, dikirim ke Bu Guru. Baiklah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti materi pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jangan lupa memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun. Di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Oke, terima kasih anak-anak. Guru mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.